wabarakatuh. Saya akan sedikit mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum. Yang pertama itu rencana pelajaran pada tahun 1947. Pada awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Rencana pembelajaran 1947 kurikulum ini pada saat itu merupakan yang meneruskan yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Rencana pelajaran pada tahun 1947 baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali pada tahun 1950. Yang kedua, rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mutu dan mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Di penghujung era Presiden Soekarno muncul rencana pelajaran 1964 atau kurikulum 1964. Usai pada tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan Indonesia. Yang ketiga, kurikulum pada tahun 1968. Kelahiran kurikulum pada tahun 1968 bersifat politis, mengganti rencana pelajaran pada tahun 1964. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dan perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objective, yang terkenal saat itu metode menteri dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa, setiap satuan pembelajaran dirinci. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1954 atau disebut sebagai kurikulum pada tahun 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung atau proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut sebagai PPSA. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum pada 1994 merupakan hasil upaya untuk memajukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum pada tahun 1975 dan 1984. Kurikulum pada tahun 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen
kurikulum 1999, tapi pembahasannya lebih pada menambahi sejumlah materi mata pelajaran saja. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 2004 atau yang disebut sebagai KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004. KBK memiliki ciri-ciri: 1. Menekankan pada ketercapaian siswa baik secara individual atau klasifika, berorientasi pada hasil belajar dan kebersamaan. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 2006 atau disebut KTSP. Pada kurikulum pada tahun 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan dalam pendidikan daerah dan wilayah setempat. Selanjutnya pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan demikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Selanjutnya, landasan filosofis. Landasan filosofis atau filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia berusaha melihat segala yang ada ini sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan mencoba mengetahui kedudukan manusia di dalamnya. Filsafat dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, metafisika; kedua, epistemologi; aksiologi. Filsafat memiliki beberapa aliran. Pertama, progresivisme, esensialisme, rekonstruksionisme, eksistensialisme, perennialisme. Selanjutnya, landasan psikologis. Psikologis dapat dijadikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Psikologis merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Sosiologis dalam pembahasannya mencakup segala garis besar akan perkembangan masyarakat dan budaya yang ada di sekitar pada setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini, sehingga kurikulum dalam perumusannya juga harus menyesuaikan pada budaya masyarakat yang akan menjadi objek pendidikan dan penerima dari hasil pendidikan tersebut. Selanjutnya, isi dan makna dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Isi surat edaran Kemdikbud nomor 14 tahun 2009. Isinya yaitu penyusunan LPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, berorientasi pada siswa. Selanjutnya, dari 13 komponen LPP yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menjadi komponen inti adalah tujuan
pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian dilaksanakan oleh guru. Selanjutnya, sekolah, kelompok guru, mata pelajaran, dan sekolah. Kelompok kerja, guru musyawarah atau guru mata pelajaran atau KKG atau MGMP. Dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa. Adapun RPP yang telah dibuat dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana maksud pada nomor 1, 2, dan 3.